Baik, saya akan melanjutkan bab 3 dan bab 4. Konsep fundamental. Bab ini membahas proses perubahan sosial secara lebih teknis, bukan lagi secara apa itu perubahan, tapi bagaimana ia berlangsung dalam masyarakat. Proses sosial bisa bergerak dalam dua pola, linear dan non-linear. Linear artinya berjalan searah dan berkesinambungan. Misalnya, perkembangan teknologi atau pertumbuhan penduduk. Yang non-linear yang bergerak dengan lompatan-lompatan. Ada juga proses yang mengarah ke tujuan tertentu, di mana setiap tahap mempengaruhi tahap berikutnya. Hasil akhir proses sosial, dua kemungkinan hasil. Yang pertama, perubahan mendasar yang melahirkan struktur sosial baru, kelompok baru atau gaya hidup baru. Contohnya gerakan sosial atau revolusi teknologi. Yang kedua, reproduksi sederhana. Masyarakat hanya menjaga status quo, nilai dan norma yang ada dipertahankan. Proses sosialisasi dan pengendalian sosial masuk kategori ini. Kesadaran dalam proses penulis membedakan tiga jenis proses berdasarkan kesadaran pelakunya. Yang pertama, proses manifest, disadari dan diharapkan. Orang tahu apa yang terjadi dan menginginkan hasil tertentu. Yang kedua, proses laten, terjadi tanpa disadari. Contoh klasik, kerusakan lingkungan akibat industrialisasi yang baru disadari setelah parah. Yang ketiga, proses bumerang, usaha yang dilakukan malah menghasilkan kebalikan dari yang diharapkan. Sumber perubahan bisa berasal dari dalam maupun luar, tetapi batasnya sering kabur. Bencana alam jelas dari luar, tapi jika bencana akibat ulah manusia sendiri, penebangan hutan sembarangan, maka ia bisa disebut endogen. Tingkatan proses ada 3 level, makro atau masyarakat luas, meso organisasi atau partai politik, dan mikro kehidupan sehari-hari individu. Intinya bab 3, proses sosial itu kompleks. Banyak faktor yang bermain, hasilnya beragam, dan pelaku perubahan tidak selalu sadar dengan apa yang terjadi. Saya lanjut pada bab 4, faktor penyebab, pendorong dan penghalang perubahan. Bab ini menjawab pertanyaan, kenapa perubahan bisa terjadi dan kenapa kadang tidak terjadi. Perubahan penduduk, urbanisasi mengubah struktur desa, kota, sistem kerja, dan stratifikasi sosial. Penemuan baru, proses dari discovery ke invention, diterimanya masyarakat butuh waktu dan adaptasi. Pertentangan atau konflik antar individu, antar kelompok atau antar generasi. Pemberontakan atau revolusi ketika ketidakpuasan memuncak dan ada pemimpin dari luar eksternal. Lingkungan alam bencana memaksakan orang pindah dan beradaptasi. Peperangan. Negara kalah dipaksa menerima budaya pemenang, pengaruh budaya lain lewat perdagangan media atau interaksi langsung. Faktor pendorong perubahan yang bikin perubahan makin cepat, kontak dengan budaya lain, difusi menyebarkan ide dan teknologi baru. Yang kedua, pendidikan maju, membuka cara berpikir rasional dan kritis. Ketiga, apresiasi pada karya, penghargaan memicu inovasi. Toleransi pada hal baru, selama tidak melanggar hukum. Sistem sosial terbuka, penduduk heterogen, ketidakpuasan masyarakat, otoritasi masa depan, etos perbaikan hidup. Terus yang terakhir, faktor penghalang perubahan. Ya bikin perubahan lambat atau pendek, isolasi, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Contohnya suku Baduy. Yang kedua, iptek tinggal, biasanya akibat penjajah atau isolasi. Yang ketiga, sifat tradisional atau kaku. Tradisi dianggap sakral dan tak tergantikan. Yang keempat, vested interest, kelompok yang diuntungkan sistem dalam mempertahankan status quo. Yang kelima, takut goyah. Khawatir perubahan merusak keseimbangan sosial. Yang keenam,
prasangka pada hal baru, curiga pada budaya asing. Yang ketujuh, hambatan ideologis, nilai dasar yang mengangkar, yang mengakar jadi filter perubahan. Intinya bab 4 perubahan adalah hasil interaksi. Banyak faktor, ada yang mendorong, ada yang menahan. Memahami ini penting agar kita tidak naif. Tidak semua perubahan otomatis terjadi dan tidak semua masyarakat punya kesempatan yang sama untuk berubah. Kesimpulannya bab 3 dan 4, dua bab ini saling melengkapi. Bab 3 menjelaskan bagaimana proses perubahan berlangsung dengan segala kompleksitasnya. Bab 4 menjelaskan mengapa perubahan bisa terjadi atau justru terhambat dengan mengurangi penyebab, pendorong, dan penghalang. Untuk memahami dinamika masyarakat, kita perlu melihat keduanya secara bersama. Demikian dari saya, wassalamualaikum.